ketika lagunya akhirnya jadi untuk merekam lagu ini sendiri pun itu juga pergulatan batin yang cukup dalam kalau buat aku, karena lagunya direkam itu waktu awal pandemi di April 2020. Aku lagi hamil 9 bulan. Technically itu cukup berat. Dan kita kembali lagi di Nick Coffee bersama dengan Andi. Yes. Jadi kalau nggak pandemi, ya kan, berarti udah manggung, udah Java Jazz. What do you miss terutama dari? Yang paling aku kangenin ya itulah ya, energi manggung gitu. Manggung dalam arti ada band, terus ada penonton gitu. Nah itu aku sangat kangen. Tapi ada tapinya. Tapi aku yakin sebenarnya kan nggak ada yang kebetulan ya. Bahwa tahun lalu itu aku melahirkan. Terus sebelum melahirkan aku sempet ada kekhawatiran, waduh gimana nih ya, pas kawa kecil tuh dulu aku tuh bawa dia kemanapun, kayak mau aku manggung sampai manapun gitu ya, aku akan bawa dia. Apakah ini berarti aku harus bawa 2 anak setiap aku manggung? Kan aku kayak jadi cukup khawatir. Ternyata pandemi. Jadi sekarang ini literally Tabi bisa ikut kemanapun aku manggung karena aku manggungnya di rumah gitu. Virtual ya? Virtual ya? Atau ya dia paling kalau misalnya ada di luar tuh bener-bener ya nggak sebanyak dulu, tapi semuanya juga pasti sangat decent gitu buat dia, sangat nyaman gitu untuk dia nunggu segala macem. Karena kalau dulu Kawa itu anak panggung ya kan, karena dibawa manggung terus gitu ya. Sekarang Tabi ini anak digital dia, semuanya dia lihat dari situ. Naik pesawat. Tapi belum pernah naik pesawat. Tabi umur setahun dan Abah Kawa 4 tahunan ya. Hampir 5 tahun. Iya ya, time fly so fast. Punya anak 2, tapi Andin nggak berhenti berkarya. Tahun 2020 ya, Din, sebelum Tabi bikin Anakku Sayang ya. Iya. Anakku Sayang tuh setelah Tabi lahir, ya setelah Tabi lahir. Pas kan yang waktu itu lu kirim tuh emang menyambut Tabi gitu? Iya, pas Hari Ibu kalau nggak salah deh aku luncurkan. Kan Tabi lahir bulan Mei, di bulan Desember aku bikin single judulnya Anakku Sayang. Oke. Jadi sampai sekarang masih memang, terus? Iya, memang setelah aku punya anak khususnya, aku merasa kayak banyak terinspirasi dari anakku gitu ya. Jadi memang ada beberapa single yang aku keluarkan, termasuk dulu sempat ngeluarin Belahan Jantungku, terus ada Askara, Anakku Sayang, Indahnya Dunia, terus tiba-tiba Tabi itu juga aku sempat bikin lagu anak-anak di bulan Mei kemarin pas ulang tahunnya Tabi. Jadi kayak aku merasa nggak ada momen yang lebih tepat dibanding saat-saat ini untuk aku bisa membuat lagu untuk anakku gitu yang terinspirasi dari mereka. Gue jadi denger Andin bicara lagu anak-anak, kita emang miss ya lagu anak-anak sekarang ya. Gimana tuh Din jadinya tuh? Apa lagu anak-anak dinyanyikan oleh orang tua, apa anak-anak yang harus dinyanyikan lagu oleh anak-anak? Sebenarnya dua-duanya? Iya, bisa both ways sih ya. Karena kan sebenarnya anak-anak sekarang bukan berarti sekarang nggak ada lagu anak-anak, ada juga gitu ya. Tapi mungkin kalau bicara tentang lagu anak-anak yang punya tema anak-anak nggak terlalu banyak. Terus juga yang harus dipikirin adalah kayak lagu anak-anak yang punya relevansi terhadap anak-anak saat ini gitu. Karena mungkin ini kan seperti kayak misalnya kita ini in my opinion ya. Kayak kita ngomongin tentang lagu-lagunya Ismail Marzuki. Bagus banget gitu. Mengenai bahwa sekarang tidak ada lagi lagu-lagu seperti Ismail Marzuki karena mungkin tidak lagi relevan terhadap dunia yang sekarang ini. Makanya anak-anak lebih cenderung ya dengerin kayak seperti mungkin Pamungkas atau pokoknya yang lebih relevan lah dengan sekarang. Tapi sangat baik kalau kita bisa tetap menghayati lagunya Ismail Marzuki karena itu lagu-lagu yang indah dan mungkin menambah referensi kita akan lagu gitu. Nah, ngomongin mengenai lagu anak-anak juga gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang zaman dulu itu mungkin tetap harus kita kenalin ke anak-anak, cuman tetap harus diciptakan lagu-lagu anak-anak yang relevan gitu terhadap anak-anak zaman sekarang. Kalau enggak kayak gua nih ingatnya Papa Bolo-Bolo. Nah, ini nih aku tuh hampir setiap hari itu tuh bisa dibilang nyiptain lagu buat anak-anak, dalam arti buat anak-anakku sendiri gitu. Dari lagu-lagu yang ada misalnya diubah-ubah liriknya lah atau lagu ya nyiptain nada-nada baru lah gitu. Tapi ya
Tiba-tiba Tabi itu adalah salah satu lagu yang aku bikin gitu ya untuk iseng aja di rumah sebenarnya. Gue pernah dapat data nih Din ya, bahwa ada satu tayangan yang viewersnya ratusan juta paling banyak di Indonesia. Itu seorang ibu sedang bercerita sama anaknya. Oh ya? Iya. Jadi maksud gua ini bukan, this is not for buat demi konten gitu ya. Tapi maksud gua saking kurangnya tayangan itu, ya kan nggak banyak yang buat, mungkin dan nggak banyak yang bisa bikin juga. Tapi sekarang platformnya lagi banyak gitu ya. Maksudnya lagi mudah-mudahnya. Apalagi kalau Andin yang bawain nyanyiin, wah, lu cerita lu dengan Tabi, gua rasa tuh ini bukan for the sake of content ya, tapi maksud gua ini bisa menginspirasi Din, menginspirasi orang-orang untuk juga bikin hal yang sama gitu loh. Iya kan? Gua juga karena terbiasa teman-teman bikin, gue juga, oh iya, why not ya? Karena kita perlu juga ngisi konten positif gitu loh di situ. Jadi thank you udah terus berkreasi. Nah, Andin ini juga kita kenal kan fashion banget gitu loh. Lu tuh sangat fashion. Semua foto lu di Instagram di mana gue lihat itu apa yang menginspirasi lu di kapan gitu. Gue tuh ya mencoba mengerti orang yang sangat fashion tuh, gue coba kawinin celana ini dengan ini. Kadang-kadang nggak bisa, bukan. No, I know. Nggak, tapi maksudnya Adit tuh dia acak corak apa gitu ya, tapi pas gitu loh. Lu nemu aja Din atau lu melatih gitu? Melatih sih enggak ya, cuman apa ya, aku mungkin terinspirasi dari banyak hal yang mungkin nggak hanya orang-orang yang yang stylenya aku suka, tapi juga mungkin aku ngelihat lukisan atau ngelihat Legonya Kawa gitu, atau ngelihat mainannya dia, atau ngelihat buku bacaan apapun sih, aku jadi bisa buatku tuh fashion ya seperti musik sih, kayak dua hal yang nggak bisa dipisahin gitu. Jadi ketika aku melihat sesuatu, mungkin kalau di musik aku ingin menuliskan sesuatu terus dinyanyikan gitu. Di fashion juga gitu. Begitu ya. Langsung dilihat, padu, kebetulan ada pakai gitu ya. Itu menyenangkan banget kalau buatku ya. Mungkin ya itu salah satu soul mission aku juga kali ya. Jadi maksudnya kayak inspire people through fashion juga. Karena aku menganggap itu kayak sebuah art gitu. Iya. Sekarang healthy lifestyle lu masih jalan terus? Iya, dulu kan sama suami lu, wah sebelum itu tuh olahraga bareng, apa segala macam. Masih olahraga, cuman kali ini kayaknya agak susah bareng karena dia lagi sepedahan lagi gitu. Jadi sementara gue nggak sepedahan, jadi untuk barengnya ya paling mungkin 1-2 kali seminggu. Iya. Dulu kan bareng tiap hari gue lihat Instagramnya berdua, terus which is sangat menginspirasi gitu loh ya. Iya kan? Gue juga nggak bisa gitu ya, karena bini gue juga nggak olahragawan. Hai beb. Tapi menurut gue ya, ini pasti akan menginspirasi banyak orang. Lu punya gaya hidup yang sehat gitu, setelah melahirkan ngurus anak masih, tapi healthy lifestyle lu jaga terus gitu. Itu termasuk ke gue bilang, gue pengen tapi belum jadi-jadi gitu ya. Gue pengen punya olahraga gitu, tapi belum terlaksana. Nah sekarang Andin lagi bikin sesuatu yang baru. Bukan baru, tapi yang kita cerita tadi ya, soal Selamat Jalan Kekasihku, lagu yang menjadikan Andin seorang pemenang di Shanghai waktu itu ya, 22 tahun yang lalu. Sekarang dibikin lagi Din. Nah, lu cerita lagi kenapa lagu itu dibikin lagi? Karena lagu itu sebenarnya belum pernah direcord. Oh, itu bukan ada di album yang tahun 2000? Nggak ada. Nggak ada, oke. Nggak ada, gitu. Jadi selama 22 tahun itu juga aku menunggu momen yang tepat sih kapan aku akan bisa merecordnya. Oke. Dan di tahun ke-21 berkarya ini aku merasa ingin membuat sebuah peringatan, dalam arti mungkin juga bentuknya bukan selebrasi, tapi lebih kepada merefleksi gitu ya, bahwa di awal-awal karir dulu gitu aku sangat berterima kasih kepada almarhum Elva Sessioria, makanya aku merekam lagu ini juga sebagai penghormatan terhadap beliau. Dan aku sendiri juga merasa baru berani untuk merekam lagu dengan tema yang seperti ini baru sekarang ini. Karena lu bilang tadi baru bisa merasakan lagu itu. Iya. Itu pertama. Yang kedua, aku juga selama 21 tahun ini kan juga banyak perjalanan di dalam pribadi aku ya. Maksudnya ada transformasi yang terjadi, kemudian jatuh bangunnya, dan aku
dulu-dulu tuh cenderung pengennya kalau bawain lagu tuh lagu-lagu yang bahagia. Oke. Pokoknya harus positif terus. Yes, ya bener dong. Kalau lagu yang sedih aku nggak mau gitu. Oh itu pilihan? Iya, karena aku ngapain ngajak orang buat sedih gitu. Oke. Terus kalau misalnya aku punya lagu yang sedih, aku akan bungkus di akhir lagu sebagai itu tuh positif bahwa ada harapan. The sun will shine again, my friends, gitu kan. Keren. Padahal dalam hidup kan nggak selalu seperti itu. Ada kalanya kita sedih, manusia kan, gitu. Ada kalanya kita juga nggak punya jawaban terhadap kesedihannya, gitu. Tapi aku years tuh aku menolak itu gitu, dan ketakutan sebenarnya dari rasa takutku sendiri akan kehilangan dan perpisahan bahwa aku nggak suka itu. Tapi aku merasa baru bisa berdamai dengan rasa-rasa itu tuh baru beberapa tahun terakhir, katakanlah 2-3 tahun terakhir gitu. Jadi lagu ini juga bisa dibilang aku nyanyikan sebagai usahaku untuk bisa keeping that balance, bahwa ternyata sedih dan senang itu memang adalah menu wajib yang harus kita nyam sebagai manusia gitu. Kontemplasinya lama juga ya. Lu berkontemplasi dengan lagu ini, maksudnya dengan keadaan bahwa ya memang kita juga harus menyanyikan lagu sedih bukan karena kita akan sedih gitu, tapi kita mengamini bahwa sedih itu ada, ya katanya kita ada di sekitar kita, tinggal and then after kesedihan kita mau ngapain, kan gitu ya. Gitu. Lama loh 22 tahun. Tapi artinya positif lu yang 21 tahun itu menurut gue juga nggak salah banget loh. Nggak salah karena itu perjalanan gitu. Tapi kalau saat ini kayaknya aku tuh cenderung tidak melabeli bahwa senang itu baik dan sedih itu buruk gitu. Bahwa senang itu tuh positif dan sedih itu negatif. Jadi ingin melihat dari sudut pandang bahwa sedih dan senang itu ada dan lumrah terjadi gitu. Bahwa bagaimana sikapku untuk menyikapi inilah yang lebih penting dibandingkan senang dan sedihnya itu sendiri gitu. Lu bikin video ini bareng Tompi. Betul. Tompi sebagai sutradara. Iya. Ceritanya gimana? Ceritanya waktu itu jadi ketika lagunya akhirnya jadi untuk merekam lagu ini sendiri pun itu juga pergulatan batin yang cukup dalam kalau buat aku, karena lagunya direkam itu waktu awal pandemi di April 2020. Aku lagi hamil 9 bulan. Bayangin nggak orang lagi hamil 9 bulan. Technically bisa nggak tuh? Technically itu cukup berat. Tapi ini udah kedua kalinya waktu hamil kawas 9 bulan rekaman juga Indahnya Dunia. Cuman lebih masuk lah secara temanya. Kalau ini aku lagi seneng-senengnya akan ada perjumpaan dengan anak keduaku. Tiba-tiba aku memang memilih untuk menyanyikan lagu tentang perpisahan dan kesedihan. Jadi kayak secara batin tuh ada pergulatan lah di situ. Nah, setahun kemudian aku memang udah jadwalnya untuk merilis lagunya. Nah, lagunya itu buatku tuh sangat emosional dan sangat indah dan sangat bagus gitu ya. Secara aransemennya, penyampaiannya. Jadi penting buatku untuk memiliki karya visual yang juga selaras dan senada dengan si lagunya. Aku berpikir ini harus diceritakan dengan cara storytelling gitu. Harus seseorang yang suka storytelling. Akhirnya aku menghubungi Tompi karena menurutku dia storyteller yang handal. Kayak cerita biasa tuh jadi luar biasa gitu kalau dia yang cerita. Jadi akhirnya aku ngobrol sama Tompi, terus Tompi menyambut baik, dan Tompi bilang waktu itu dia ide untuk membuat sebuah film pendek musik. Nah, ini juga sesuatu hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Jadi kayak punya satu karya yang menginspirasi dibuatnya sebuah film pendek musik. Ini kayak apa? Ya mungkin salah satu milestone juga ya di dalam karir. Kapan lagi kan punya sebuah karya film pendek musik gitu ya. Udah, akhirnya kita jalanin, dan itu pun juga yang mengejutkan tuh kayak tema-tema yang mau diambil sama Tompi gitu, angle-nya. Bahwa kan lagunya Selamat Jalan Kekasihku. Kekasihku di sini kalau orang sekilas denger ya mungkin kayak pacarnya atau istrinya atau suaminya gitu, tapi di sini dia mengambil tema ayah dan anak, yang mana itu sangatlah apa ya, sensitif banget gitu buat semua orang, apalagi ayah gitu kan, orang yang selama ini kayaknya ya sulit lah untuk mengeluarkan perasaannya gitu kalau ke anak gitu. True. Akhirnya tema ayah anak itu dipilih Andin sama Tompi untuk jadi main story-nya itu ya. Betul. Gitu. Sebenarnya sih
alasannya adalah karena kita kepengen si film pendek musik ini tuh bisa relate ke pengalaman setiap orang gitu. Gitu. Kan kita ini semua yang nonton, aku percaya pasti adalah anak kan dari orang tua kita. Pasti betul, punya pengalaman pasti. Dengan orang tua masing-masing gitu. Nah, kemudian konflik yang dipilih di film pendek musik ini juga kira-kira adalah konflik yang memang hampir semuanya tuh pasti ngalamin, yaitu gitu, tentang komunikasi dengan khususnya dengan ayah. Karena kalau biasanya kalau dengan ibu tuh kita cukup komunikatif lah gitu, bisa cerita, bisa ini. Tapi kalau dengan ayah tuh pasti aja ada miskomunikasi atau mispersepsi dari sesuatu gitu. Benar. Gitu. Jadi bener, itu yang ingin diangkat. Iya. Jadi menjadi ayah tuh ya begitulah ya. Gimana, kan. Bapak? Masalah komunikasi menjadi permasalahan. Tapi gue juga gitu, putra. Gue punya 3 orang putri. Gue membiarkan ada hal-hal yang gue bisa bicarakan kepada mereka dan gue bicarakan yang lain gue kasih ke Sisi, istri gue yang komunikasi, mungkin supaya lebih dekat, bisa lebih terbuka gitu kan. Karena kita seperti ada kekakuan juga gitu gap, ya. Ada gap yang mereka juga sepertinya dengar nama kita, baru ngeliat muka kita gitu aja, wah ini ayah marah nih kayaknya atau apa. Jadi mereka juga mulai takut kayak gitu kan. Iya, padahal betul. Kita memang mau bicara serius gitu kan. Cuman mereka langsung mengerenyet gitu. Terus udah dirilis? Udah dirilis. Terus bagaimana tanggapan orang-orang? Nah, ini dia juga yang mengejutkan karena dari awal banget aku mengeluarkan Selamat Jalan Kekasihku, aku tuh keep telling to myself gitu bahwa Andin, let's go deeper gitu. Jadi aimnya tuh adalah go deeper, bukan go bigger gitu. Jadi aku tuh kayak pengen membuat karya ini tuh dalam sekali untuk orang-orang yang memang punya pengalaman yang sama atau relate ya, satu frekuensi gitu dengan si karyanya. Jadi ketika aku akhirnya merilis, aku tuh seperti seperti media gitu untuk curhatan orang-orang. Jadi banyak banget orang-orang ya, kalau bisa dilihat di YouTube, di Instagram, di DM tuh banyak banget gitu ya. Dan aku seneng banget karena cerita-cerita dari orang-orang ini tuh seperti sangat genuine, sangat sangat gini. Ada vibe, akhirnya gue bisa menceritakan ini gitu. Akhirnya gue bisa merilis perasaan ini. Dan kayak bisa membantu mereka yang selama ini kesusahan untuk mengeluarkan rasa tersebut, atau bisa membantu mereka untuk kuat kembali closure terhadap kehilangan atau perpisahan yang mereka rasakan. Itu suatu kepuasan yang buatku tuh kayak nggak bisa dibayar dengan apapun juga gitu. Jadi gimana karya lu tuh kena banget sama orang-orang gitu ya, dan mereka karena pada akhirnya kan yang aku juga ya udah 21 tahun ya, nanya balik gitu ke diriku, sebenarnya apa sih yang paling penting dari aku mengeluarkan sebuah karya gitu, selain dari bahwa ternyata karya ini tuh bisa punya impact terhadap kehidupan seseorang yang bisa berubah gitu. Semua album-lagu semua juga berimpact sama kita kok, bener nggak ya? Kita happy, lagunya Gemintang ya kan, Cemerlang gitu ya kan, happy toh. Moving on ya kan, masih bulannya belum move on. Udah kok, tapi benar tadi di ujung tadi Andin sempat ya, karena dia berkarir sudah panjang ya, 20 tahun. Mungkin dengan musik pun dia sudah lebih dari itu. Udah bukan go bigger tapi go deeper, bener. Jadi pengen sesuatu itu impact-nya nggak sekedar orang dengerin gitu ya, tapi ada sesuatu yang ya, bahkan tadi ada orang yang bisa closure dengan permasalahan yang selama ini mengganggu dia gitu ya, ngelihat ini, I have to do something, dia angkatnya ayah gitu ya kan. Bener banget. Bener banget. Itu baru karya. Tapi kita masih pengen dengerin juga bagaimana Andin nanti mau jawab pertanyaan kita di Adu Tahu, gimana? Seru dong ya kan? Supaya kita juga bisa happy di di Nick Coffee. Jangan kemana-mana, aku juga akan bagi. Mana kopinya buat Andin? Din, asik. Kamu kan mau go deeper. Iya, kalau mau go deeper, kita punya temen nih. Namanya Space Coffee. Ini nggak bisa langsung aku nikmati sekarang. Space Roastery boleh, air panas. Kos-kosan kali kita ya. Space Roastery ini di Yogyakarta, Indonesia. Menarik karena mereka membuat
kopi dengan apa namanya rasa-rasa yang unik Iya, gitu seru ya. banget. Ini yang ada yang strawberry fields forever. Dan ininya kayak Asik. gini. Hah? Ada John Lennon. Ada John Lennonnya gitu ya. Mestinya ada yang kopi ini apa gemintang dong. Ada yang Andinnya. Oh iya. Terus ada kaos. Ini mah oleh-oleh dari kita di sini. Mudah-mudahan nanti berkenan dipakai. Kalau enggak mudah-mudahan muat di kamu, kalau enggak di IP, kalau enggak di Kawa, kalau enggak di Tabi gitu kan. Yang mana yang muat? Oke. NIC nih ya. NIC ini kok. Ininya nih. Eits. Buat Andin. Tonton, like, Buat dan Andin. subscribe. Yeay. Iklan berjalan. Ya namanya juga orang usaha ya kan, Ade tuh, sip. Ya. Jadi mudah-mudahan kita doain Andin akan terus mewarnai, bukan hanya mewarnai musik ya, berdampak buat banyak pendengar-pendengarnya, ya kan? Bukan hanya di jazz saja, di semua genre musik. Amin. Dan mudah-mudahan kita akan dengerin ada karya-karya lagu anak-anak dibuat sama Andin, sama Tabi, sama Kawa. Seru banget tuh kalau gitu. Amin, kita doain ya. Thank you Andin udah datang ya. Sama-sama, Sukses terus ya. Thank you so much. Terima kasih banyak. Sama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa menikmati Selamat Jalan Kekasihku. Nonton makanya ya. I'll see you, thank you. Tempatnya di mana tuh daerahnya? Hah? Senopati. Hah, bukan. Senopati Sentral Bisnis. Bukan. Senayan. Bukan dong. Apa sih? S itu apa sih? Oke, pas ya. Sudirman. Sudirman Central Business District. Oke. Kira Senopati.